teman-teman kan udah dijelaskan fundamental Adobe XD, gimana cara menggunakan basic toolsnya, gimana cara memanfaatkan tools itu menjadi sebuah user interface. Nah, dari perjalanan itu, mungkin teman-teman bakal ngerasa, oh Adobe XD ada keunggulannya dibanding yang lain. Adobe XD memiliki kekurangan dibanding yang lain. Nah, kita bakal kasih tahu sedikit yang kita tahu. Untuk pertamanya keunggulannya Adobe XD ya. Adobe XD ini gratis, walaupun gratisnya dibatasin seperti menyimpan di lokal, kemudian di share-nya itu harus premium, tapi pembatasan itu nggak membuat blocking terhadap proses pembuatan user interface. Kemudian apalagi desktop based, jadi kita masih bisa mengerjakan dalam keadaan online, nggak seperti Figma yang harus offline, yang harus online. Kita tanpa koneksi internet tetap bisa menggunakannya untuk bekerja. Kemudian multi platform, bisa digunakan di OS Windows maupun Mac OS, tapi teman-teman yang menggunakan OS Windows minimal harus di Windows 10 Anniversary Update. Jadi teman-teman yang menggunakan Windows 8 atau Windows 10 yang belum pernah diupdate atau Windows 7 itu nggak bisa. Kemudian ringan, kenapa ringan? Karena fitur-fiturnya ini dikhususkan untuk mendesain user interface aja. Sebenarnya teman-teman masih bisa menggunakan produk Adobe lainnya seperti Photoshop, Illustrator untuk membuat user interface, tapi di situ lebih berat karena ada tools-tools lain yang ada tools atau apa ya namanya, komponen lain yang digunakan untuk di luar pembuatan user interface dan ngebikin itu menjadi berat. Kemudian selain itu Adobe XD bisa membuka file dengan format PSD dan AI. Selain itu juga bisa ngebuka file berformat Sketch. Jadi kalau teman-teman dapat freebies di internet gitu, nah teman-teman nggak punya Mac, nggak punya Sketch gitu, nah teman-teman masih bisa ngebuka filenya di Adobe XD. Nah selain keunggulan, pasti tentunya ada kekurangannya, yaitu nah fitur preview on device ini hanya ada tersedia di macOS saja. Padahal ini bisa jadi keunggulan sih sebenarnya, tapi bisa jadi kekurangan juga karena hanya ada di satu platform saja. Kemudian apa ya? Kekurangannya juga harus menggunakan Windows 10 terbaru, tadi sudah dijelaskan hanya bisa Windows 10 terbaru. Kemudian belum tersedia di Linux OS. Nah, beberapa fitur dibatasin oleh premium. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita cukupkan materi Adobe XD fundamentalnya di sini. Sampai ketemu di agensi kelas selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam cara menyampaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke Instagram dan Twitternya agensi. Terima kasih.